Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Ya Pak Menteri, ini bisa dijelaskan sebetulnya sejauh ini bagaimana proses pengembangan vaksin merah putih yang sudah mencapai 50% ini? Ya, kebetulan vaksin yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman ini memang menggunakan platform protein rekombinan yang memang berbeda misalnya dengan platform yang digunakan oleh Sinovac ya, dengan metode inactivated virus atau virus yang dilemahkan. Yang lembaga Eijkman ini kebetulan sudah memulai aktivitas penelitian dan pengembangan bibit vaksin merah putih ini sejak bulan Maret kemarin ketika Indonesia juga mulai terkena dampak dari pandemi COVID ini. Dan sampai hari ini memang progresnya sudah 50%, ya istilahnya sedang mempersiapkan protein untuk sel mamalia yang nantinya kemudian akan diuji cobakan pada akhir tahun ini di hewan. Sehingga harapannya awal tahun depan kita sudah bisa memberikan bibit vaksin yang sudah teruji di lab tadi ke Bio Farma sebagai pihak yang nantinya akan melakukan produksi dari vaksin tersebut. Tentunya setelah Bio Farma melakukan formulasi dan mulai membuat vaksin merah putih ini, tahapannya adalah uji klinis dulu. Ya, kita harus melalui uji klinis baik tahap 1, 2, dan 3, sehingga ketika nanti vaksinnya sudah benar-benar aman dan yang paling penting juga manjur, maka vaksin ini siap diproduksi dalam jumlah massal oleh Bio Farma maupun perusahaan swasta yang nanti juga akan kita ajak untuk menambah kapasitas produksi vaksin di Indonesia. Baik, Pak Menteri, tadi siang ini tim dari percepatan vaksin bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana begitu ya. Lalu apa sebetulnya poin dan arahan dari Presiden terkait dengan vaksin ini? Poin paling penting dari Bapak Presiden adalah kemandirian di dalam pengadaan vaksin COVID-19 sendiri. Memang pada saat ini sudah ada komitmen misalkan dari Sinovac maupun dari G42 United Arab Emirates, tetapi itu memang untuk kebutuhan jangka pendek. Ya, dan tentunya kita harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penduduk 270 juta. Dan dari penelitian sejauh ini terhadap vaksin-vaksin yang dikembangkan untuk COVID-19, tampaknya untuk vaksinasi awal ini bisa lebih dari sekali per individu. Jadi kita bisa bayangkan produksi yang dibutuhkan nantinya itu adalah 270 dikali 2, ya berarti 540 juta ya dosis vaksin. Nah tentunya ini tidak bisa kita 100% bergantung kepada vaksin yang dikembangkan di luar negeri. Ya meskipun kita bisa memproduksi, tetapi akan lebih baik kalau bibit vaksinnya itu mayoritas atau paling tidak separuh itu berasal dari pengembangan vaksin COVID-19 di dalam negeri atau yang kita kategorikan sebagai vaksin merah putih tersebut. Jadi berapa Pak Menteri untuk target produksi vaksin merah putih sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini? Ya, kebetulan untuk vaksin merah putih perkiraan kami setelah Januari itu disampaikan ke Bio Farma dan Bio Farma mulai melakukan uji klinis, tentunya diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan uji klinis tersebut untuk memastikan tadi keamanan, ya tidak ada side effect yang membahayakan maupun efikasi atau khasiat dari vaksin tersebut. Nah, kita harapkan dalam tempo sekitar 6 sampai 8 bulan. Jadi perkiraan kami di awal triwulan 4 2021 kita sudah bisa mulai memproduksi. Memang kami sudah bicara dengan Bio Farma, kalau bisa nanti dari total produksi vaksin COVID, separuhnya itu adalah vaksin merah putih. Dan satu lagi, vaksin merah putih ini tidak hanya dikembangkan oleh lembaga Eijkman, tapi kami juga sudah melakukan identifikasi ada 4 lembaga lain yang juga mengembangkan vaksin merah putih. Artinya vaksin yang bibit vaksinnya dikembangkan di dalam negeri dengan menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Baik,
Ini kan vaksinasi diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Tadi hitungannya sudah jelas bahwa 270 juta dikali 2, 540 juta yang menjadi target vaksinasi. Karena satu orang 2 kali vaksin. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tingkat ataupun kapasitas produksi ini kan tidak bisa sekaligus 540 juta. Tadi saja sudah diupayakan dibagi 2 antara Sinovac dan juga dari vaksin merah putih. Lalu bagaimana Pak Menteri untuk skema untuk vaksinasi ini? Siapa saja yang didahulukan untuk bisa divaksin? Mungkin kunci pertama adalah di sisi produksi sebenarnya, ya. Karena tugas kami di sisi riset itu adalah sampai tahap pengembangan bibit vaksinnya. Jadi kita menemukan bibit vaksinnya dan kemudian tergantung kepada kemampuan industri untuk memproduksi berapa banyak, ya. Nah, saat ini memang kalau kita lihat tahun depan Bio Farma itu sebagai satu-satunya industri pembuat vaksin di Indonesia pada saat ini, tahun depan bisa memproduksi sampai 250 juta dosis ya per tahun. Nah, seperti Anda hitung tadi kan itu masih kurang. Nah, karena itulah kami juga sudah lapor kepada Bapak Presiden, kami sudah mengajak beberapa perusahaan swasta yang berminat untuk ikut juga mengembangkan vaksin, khususnya vaksin tentunya untuk manusia. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut karena sebelumnya belum pernah mengembangkan vaksin untuk manusia, maka mereka harus pertama kali invest untuk peralatan untuk pembuatan vaksin tersebut, dan kedua harus mendapatkan izin dari BPOM. Nah, kita harapkan kesemuanya ini siap tahun depan, sehingga perkiraan kami bisa menambah kapasitas produksi dari tadinya 250 juta dari Bio Farma, kita harapkan naik bisa sampai 400 juta per tahun, ya. Dan kalau 400 juta per tahun, kita hitung ini masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin seluruh warga Indonesia. Dan mudah-mudahan kita tidak harus beli putus, ya, beli langsung vaksin dari luar negeri. Baik, kita harapkan proses produksinya bisa terus lancar begitu ya sampai dengan tahun depan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ada 2 skema vaksinasi yaitu gratis dan juga berbayar seperti yang dinyatakan oleh Menteri BUMN begitu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memberikan rasa adil di tengah masyarakat? Karena dikhawatirkan ini akan adanya kecemburuan, mana yang didahulukan? Ya, kebetulan ini ranah dari Menteri Kesehatan ya, karena nanti yang melakukan proses vaksinasi itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Namun yang mungkin bisa kami pastikan sekarang, paling tidak sekitar 98 juta orang penerima PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, itu akan mendapatkan vaksin gratis. Ya. Baik yang vaksin pertama maupun vaksin kedua, karena kemungkinan vaksinasi awal ini 2 kali, kemungkinan ya bisa sekali, tapi kemungkinan besar 2 kali. Dan tentunya kita juga harus masih melihat apakah daya tahan vaksin ini bisa bertahan seumur hidup atau hanya sampai waktu tertentu. Sehingga misalkan vaksin itu hanya bertahan setahun, maka tahun depannya, misalnya tahun 2022, itu berarti harus ada vaksinasi lagi. Nah, inilah perkiraan nanti biaya yang harus disiapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, agar vaksinasi ini bisa disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau mengenai prioritas tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, memang awalnya kita harus memastikan seluruh tenaga kesehatan dan seluruh orang yang punya penyakit bawaan yang sangat berpotensi parah kalau terkena COVID, itu yang harus didahulukan untuk vaksin COVID itu sendiri. Baik, kita harapkan semoga pengembangan vaksin merah putih ini akan berhasil dan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik. Terima kasih Ketua Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 Bambang Brojonegoro yang juga Menteri Riset dan Teknologi sudah bergabung bersama kami di COVID-19 Update. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Ya Pak Menteri, ini bisa dijelaskan sebetulnya sejauh ini bagaimana proses pengembangan vaksin merah putih yang sudah mencapai 50% ini? Ya. Kebetulan vaksin yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman ini memang menggunakan platform protein rekombinan yang memang berbeda misalnya dengan platform yang digunakan oleh Sinovac ya, dengan metode inactivated virus atau virus yang dilemahkan. Yang lembaga Eijkman ini kebetulan sudah memulai aktivitas penelitian dan pengembangan bibit vaksin merah putih ini sejak bulan Maret kemarin ketika Indonesia juga mulai terkena dampak dari pandemi COVID ini.
Dan sampai hari ini memang progresnya sudah 50%, ya istilahnya sedang mempersiapkan protein untuk sel mamalia yang nantinya kemudian akan diuji cobakan pada akhir tahun ini di hewan. Sehingga harapannya awal tahun depan kita sudah bisa memberikan bibit vaksin yang sudah teruji di lab tadi ke Bio Farma